Shalom, senang jumpa lagi dengan saudara sekalian di hari yang baru dan yang diberikan Tuhan bagi kita. Mari kita masuki hari yang baru dengan optimis dan percaya akan pertolongan Tuhan. Amin. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, mari kita bersatu teduh merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul bersaksi sebagai bagian dari kita melakukan misi Tuhan. Seorang dokter ahli penyakit mata yang baru lulus pergi ke satu kota untuk membuka praktek. Dia tidak mengetahui bagaimana dia harus memulai prakteknya agar dapat berhasil dalam mengabdikan dirinya untuk menolong masyarakat yang membutuhkannya. Pada satu hari ketika dia berjalan-jalan, dia bertemu dengan seorang yang sakit mata. Dan dia bertanya kepadanya, "Mengapa saudara tidak berobat kepada dokter ahli penyakit mata?" Orang itu menerangkan bahwa ia tidak dapat membayar biayanya baik untuk dokter maupun ke kota lain, sebab di dalam kotanya ini tidak ada dokter ahli mata. Mendengar keterangan orang ini, dokter menganjurkan agar besok dia datang ke tempat prakteknya. Sesudah memeriksa mata orang itu, dokter berkata bahwa matanya harus dioperasi dengan segera. Tapi saudara tidak perlu membayar sesen pun, saudara, asal saudara mau berjanji. Sesudah saudara sembuh, saudara akan bersaksi kepada siapa saja saudara jumpai bahwa di kota ini sudah ada dokter ahli mata. Buktinya, saudara sudah sembuh. Orang itu bersedia lalu dioperasi dan sembuh. Kemudian dia melakukan apa yang dijanjikannya. Kemudian dia bersaksi kepada setiap orang bahwa matanya sudah disembuhkan oleh ahli penyakit mata yang sekarang tinggal dan praktek di kotanya. Akibat kesaksiannya, saudara, itu dokter dalam waktu singkat telah menerima banyak pasien penyakit mata dan banyak orang tertolong karenanya. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Markus 5 ayat 1-19 diceritakan ada seorang yang kerasukan roh jahat. Disembuhkan Yesus dan dia ingin mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Tapi Yesus melarangnya dan meminta kepadanya untuk pulang ke rumahnya kepada teman-temannya. Bersaksi kepada mereka tentang apa yang diperbuat Tuhan kepadanya. Ada kemiripan saudara sekalian dengan ilustrasi tadi di atas. Meminta kepada orang yang telah disembuhkan untuk bersaksi. Bedanya adalah ketika kita bersaksi tentang pengalaman hidup kita bersama Tuhan atau apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita, kita sedang melakukan misi Tuhan untuk membawa orang datang dan percaya kepada Tuhan. Membawa mereka masuk ke dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, dan manfaatnya jauh lebih besar daripada kesembuhan jasmani karena membawa orang ke dalam hidup yang kekal. Bila ada kesempatan, boleh saja kita memperkenalkan dokter-dokter yang pernah menyembuhkan kita melalui pengobatan yang diberikan. Tapi marilah kita bersaksi juga tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya, kuasanya, kasihnya, maupun keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Memohon Tuhan menolong kita untuk bersaksi, agar pengalaman hidup kita bersama Tuhan tidak menjadi sia-sia atau disia-siakan atau dilupakan. Kiranya hidup kita dipakai menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9-10, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Allah, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak beroleh kemurahan, tetapi sekarang telah menerima kemurahan." Yohanes 3 ayat 16, "Sebab Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus putranya ke dalam dunia, tidak untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.